Kalau 14, tumak ninah yang 4 dibikin 1. Kalau 13, tumak ninah yang 4 enggak usah disebut tapi ada. Kalau 17, tumak ninah yang 4 disebutin. Jadi isinya sama saja. Kalau Fathul Muin menyebut rukun sholat itu jumlahnya ada 14. Saudara-saudara sekalian, dari 14 rukun ini dalam sholat, mau yang 14, mau yang 13, mau yang 17, semuanya ini dibagi menjadi 5 klasifikasi. Allahu ya Allahu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyaikhihi wa li masyaikhina amin. Faslun fi sifatis salati. Adapun ini yaitu fasal pada menjelaskan tentang tata cara solat. Arkanus solati ay furuduha arba'ata asyar. Adapun rukun-rukun solat, yakni fardu solat, yaitu ada 14 rukun. Bija'lit tuma'ninati fi mahalliha ruknan wahidan, dengan menjadikan tuma'ninah pada tempatnya tuma'ninah akan rukun yang satu, yakni satu rukun. Wallahu a'lam bissawab. Kita bedah dulu saudara. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, pada malam hari ini, sesudah kita membahas tentang syarat-syarat solat, baik syarat-syarat wajib solat maupun syarat-syarat sah solat, malam hari ini kita akan membahas tentang sifatus solat, yakni tata cara solatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam madhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala an. Sebagaimana kajian yang lalu dijelaskan, ada namanya disebut syarat, ada namanya disebut rukun solat. Apa itu syarat solat? Syarat solat adalah ma yatawaqqafu alaihi sihhatus solati wa huwa kharijun an mahiyatis solati. Syarat solat adalah perkara yang mana keasahan solat butuh kepadanya, perkara yang mana keasahan solat butuh kepadanya, namun adanya di luar solat, adanya di luar solat, seperti wudu. Wudu adalah perkara yang mana solat butuh kalau pengen sah ama wudu, tapi wudu di luar solat, bukan lagi solat wudu. Itu namanya syarat namanya. Mana lagi kalau rukun?
adalah ma yatawaqqafu alaihi sihhatus sholati wa huwa juz'un minha. Yang namanya rukun adalah perkara yang mana solat kalau pengen sah butuh dia, namun termasuk bagian daripada solat, itu rukun. Contoh sujud, orang solat kalau pengen sah kudu sujud, dan sujud ini adanya sesudah takbir, sebelum salam, artinya masuk pada orhan solat. Dua-duanya baik syarat solat maupun rukun solat, dua-duanya dibutuhkan agar supaya solat yang dikerjakan oleh kita itu sah adanya. Baik syarat sah solat maupun rukun solat, dua-duanya kudu ada. Dan kita udah pelajari itu syarat sah solat malam hari ini, dan beberapa malam selanjutnya kita akan mengkaji tentang rukun-rukun solat. Yang menjadi masalah saudara, kenapa para ulama kalau ngomongin semacam wudu menyebutkannya fardu wudu, kalau ngomongin solat menyebutkannya rukun solat. Padahal antara rukun dan fardu sama-sama wajib dikerjakan. Fardu wudu wajib dikerjakan dalam wudu. Rukun solat wajib dikerjakan dalam solat. Tapi kenapa ulama itu membedakan redaksi? Bila dalam wudu namanya fardu wudu, dalam mandi namanya fardu mandi, dalam tayamum namanya fardu tayamum, tetapi dalam solat namanya rukun solat. Kenapa menyebutkannya rukun padahal tafsirnya juga ay furuduha, yakni fardu solat. Rukun nama fardu dia juga. Kenapa dibedakan? Sebab antara rukun dan fardu ada titik perbedaan. Kalau fardu boleh dikerjakannya dipisah-pisah. Kalau fardu boleh dikerjakannya dipisah-pisah, tidak mesti sekali gus langsung beres, enggak. Akan tetapi kalau rukun tidak boleh dipisah-pisah dari seluruh perbuatan solat, yakni kudu mualat. Kalau dalam fardu enggak. Contoh wudu. Saudara wudu basuh wajah di kamar mandi, basuh wajah. Terus tangannya ntar di tempat cuci motor di depan halaman, boleh. Tangan. Habis selesai tangan, balik lagi ke dapur buat pala, boleh. Dari pala keluar lagi tempat cuci motor, keran di depan, buat kaki, dipisah-pisah boleh. Kalau fardu. Nih ada berapa keran tuh di bawah nih masjid nih. Wajah di keran ini, geser lagi keran sebelahnya, keran sebelah. Cuman kata orang sejak kapan ini? Begitu. Tapi
karena syaratnya yang penting sebelum kering wajah atau anggota yang pertama, itulah fardu. Kalau rukun enggak bisa, harus menyatu. Saudara diri di Masjidil Madinah, ntar baca Fatihah di rumah, kagak bisa. Harus kelar dari takbir sampai salam, maka disebutnya rukun. Ada berapa rukun solat itu, saudara? Di sini dijelaskan arkanus sholati ay furuduha arba'ata asyara bija'lit tuma'ninati fi mahalliha ruknan wahidan. Saudara sekalian, sebelum kita ngomongin jumlah rukun solat ada berapa, perlu diketahui dalam solat yang kita kerjakan itu terbagi dua. Dari mulai kita takbir sampai salam tuh, kalau mau dikelompokkan terbagi dua. Yang pertama adalah perkara yang wajib dikerjakan. Pertama adalah perkara yang wajib dikerjakan. Ada berapa tuh yang wajib dikerjakan? Ada dua. Yang pertama, dimulai dari sebelum sholat sampai salam sholat. Yang pertama, dimulai dari sebelum sholat sampai salam sholat. Ini namanya syarat. Kayak wudu, sebelum sholat emang kudu wudu, sampai salam wudunya jangan sampai batal. Namanya disebut syarat sah sholat. Yang kedua, perkara yang wajib dikerjakan sejak permulaan sholat sampai salam, namanya rukun. Namanya rukun sholat. Jadi yang wajib dikerjakan ada dua. Ada syarat sah sholat, ada rukun sholat. Dua-duanya wajib dikerjakan. Kedua, ada perkara yang sunat dikerjakan. Kan ada dua kelompok sholat. Ada dua, ada tiga. Ada dua. Pertama, masa syarat sah nyatetnya kurang. Pertama, yang wajib dikerjakan. Yang wajib dikerjakan ada berapa? Ada dua, udah selesai. Dua-duanya A, B dah. Nggak ngerti satu dua A, B. Ya Allah, kayak bahasa saja deh. Yang kedua, perkara yang sunat dikerjakan dalam sholat. Perkara yang sunat dikerjakan. Jumlahnya ada dua. Pertama namanya sunnah ab'ad sholat. Yang kedua namanya sunnah hayat sholat. Udah tuh. Ngomongin syarat sholat udah selesai.
Kita malam hari ini ngomongin rukun. Ada berapa rukun solat? Saudara-saudara sekalian, ulama beda-beda menyebutkannya terkait jumlah percis rukun. Beda. Akan tetapi perbedaan ini perbedaan penyebutan saja. Esensinya sama. Judul doang yang beda. Kalau judul beda, enggak usah diributi. Namanya disebut khilaf lafzi. Kitab Fathul Mu'in menyatakan bahwa jumlah rukun solat ada 14. Jumlah rukun solat ada 14. Bila 14 rukun solat, itu menundukkan yang ke-14-nya nih. Kenapa 14? Rukun yang namanya tumak ninah ada 4. Tumak ninah ada 4. Pertama ruku tumak ninah. Kedua i'tidal tumak ninah. Ketiga sujud tumak ninah. Keempat duduk antara dua sujud tumak ninah. Jadi tumak ninah ada 4. 4 ini dibikin satu. Pokoknya tumak ninah aja. Yang tempatnya ada 4. Jadi rukun solat kenapa 14? Itu kalau sampai ada ulama mengata rukun solat itu ada 14, kayak Fathul Mu'in, itu maksudnya tumak ninah yang ada 4 dihitung satu. Pokoknya tumak di mana keadaannya, yang penting tumak ninah. Jadi 14. Ada ulama menyebutkan rukun solat 13. Dan ini banyak ulamanya menyebutkan jumlah rukun solat ada 13. Kayak mana? Kayak kitab Minhajut Talibin, Al-Imamun Nawawi menerangkan bahwa rukun solat 13. Kayak mana lagi? Kitab Muqaddimah Hadramiyah itu juga menyebutkan rukun solat 13. Kayak mana lagi? Kayak kitab Riyadul Badi'ah, karya daripada Syekh Hasan Muhammad Asabullah bin Sulaiman, guru Syekh Nawawi Al-Bantani, menyatakan rukun solat ada 13. Kalau ulama mengata rukun solat jumlahnya 13, maksudnya tumak nina enggak usah disebut, tapi ada. Tumak nina enggak usah disebut, tapi ada. Ngitungnya begini, niat, nih ngitungnya nih 13. Niat, takbiratul ihram, berdiri, baca Fatihah, ruku plus tumak ninah. Angkanya nggak ada. Ruku plus tumak ninah. I'tidal plus tumak ninah. Sujud plus tumak ninah.
Duduk antara dua sujud plus tumakninah. Membaca tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi, membaca sholawat Nabi, membaca salam, tartib 13. Tumakninah angka tidak ada, tapi ada. Itu yang disebut perbedaannya hanya kata-kata doang. Sebelum saya panjangkan, saya mau kasih contoh perbedaan ulama menyebut ini kayak saudara pakai baju. Kalau mau menghitung ada dua cara menghitung. Pertama dengan kata pakaian. Berapa orang ini memakai pakaian? Satu pakaian. Meliputi pici, baju, sarung, tapi satu pakaian. Ada yang menyebutnya pengennya lengkap. Berapa? 3, pici, baju, sarung. Ada yang mau nggak usah 3, satu aja pakaian. Ini padahal itu juga, begitu maksud saya. Biar kita bisa memahami perbedaan penyebutan daripada ulama-ulama. Kalau ulama mengata rukun sholat 13, itu maksudnya tumakninah ada, tapi enggak perlu dimunculkan angka. Begitu maksudnya. Jadi ruku di dalamnya ada, begitu. I'tidal di dalamnya ada tumakninah. Sujud di dalamnya ada, duduk antara dua sujud di dalamnya ada tumakninah. Itulah mengapa rukun sholat ada ulama mengata jumlahnya berapa? 13. Itu berarti kalau 13 tumakninanya adalah hayatun tabi'atun lis sholat. Jadi include saja, nggak usah disebut angkanya. Itu 13. Ada ulama kayak Fathul Mu'in menyebut rukun sholat 14. Berarti tumakninanya disebut saja cuman sekali. Disebut saja cuman sekali. Berarti 13 nambah 1, yaitu tumakninah. Begitu. Berarti jumlahnya 14 jumlahnya. Ada ulama yang mengata rukun sholat itu jumlahnya ada 17. Rukun sholat tuh dikata jumlahnya ada 17. Ini kayak kitab Safinatun Najah. Itu Safinah tuh dikata rukun sholat ada berapa? 17. Kitabnya semacam Safinah, semacam mana lagi ya, Raudhatul Talibin, semacam kitab Tambih Imam Abu Ishaq Asy-Syairazi, begitu tuh, semacam kitab Tahqiq karya Imamun Nawawi. Itu rukun sholat jumlahnya 17. Kalau dikata 17, tumakninanya semuanya dikasih angka. Jadi 13 ditambah 4, angka aja. Kalau dikasih angka 13 tambah 4, 17. Niat, takbir, berdiri, baca Fatihah, ruku, tumakninah. Tuh angkanya ada. Yang tidak, tumakninah. Tuh ada angkanya. Nyebut angka, isinya beda juga nih. Apa intidal tumakninah? Sujud tumakninah, duduk antara sujud tumakninah, tasahud, duduk tasahud, solawat, begitu. Duduk tasahud, solawat, sholat Nabi, solawat, salam, dan tartib. 17 tuh. Ada ulama menyebutkan 19. Itu maknanya sujudnya 2 kali masing-masing.
Itulah kitab semacam Sulamul Munajat. Rukun solat ada 19. Kok 19 nih ya? Itu maknanya rukun solatnya sujud pertama tumak nina, sujud kedua tumak nina. Itu begitu aja. Isinya sama. Isinya sama. Ada ulama yang menyebutkan rukun solat 18. Semacam kitab Fathul Qarib, Matan Taqrib. Itu nambah 1 kalau 18. Dari 17 nambah 1 yaitu niat keluar dari solat. Dan itu dhaif. Yang mu'tamad sunnah saja niat keluar dari solat. Realnya 17. Ada ulama juga yang menyebut rukun solat 18, tapi bukan niat keluar dari solat, tapi mualat. Semacam kitab Sitin Masalah Sayyidi Ahmad Az-Zahid, rukun solat 18, ke-18-nya mualat. Mualat ini yang mu'tamad bukan rukun, tapi syarat. Anda usah disebut, 17 saja. Begitu. Jadi rukun solat ada yang 17, ada yang 14, ada 13, 14, 17, 18. Yang 18 ini ada yang ke-18-nya niat keluar solat, ada mualat. Yang niat keluar sunnah dimasukin pada rukun oleh kiainya. Itu kurang tepat. Kemudian yang 18 mualat syarat dimasukkan pada rukun. Itu sehingga menjadi 18. Ada ulama juga yang menyebut rukun solat itu 19, yaitu masuknya khusyuk. Imam Ghazali itu kitabnya khusyuk rukun solat. Ini mau jangan ikut ente puyang. Imam Ghazali itu rukun khusyuk rukun solat. Kalau orang solat artinya kemana-mana solatnya enggak sah, ulang lagi belum solat. Dari dohor sampai asar masih ingetin dagang kambing mulu. Begitu. Ini enggak kelar-kelar. Itu mau tingkat tinggi itu. Yang mu'tamad khusyuk sunnah dalam solat, bukan rukun. Itu begitu. Imam Ghazali itu saudara menyebutkannya. Tapi Fathul Muin bilang dengan bahasa beliau rukun salat 14. Jadi 14 itu berarti ingetin kalau 14 tumak ninah yang 4 dibikin 1. Kalau 13 tumak nina yang 4 enggak usah disebut tapi ada. Kalau 17 tumak nina yang 4 disebutin. Jadi isinya sama saja. Kenapa saya harus terangin ini? Supaya saudara-saudara tidak bingung. Kalau nanti dengar lagi rukun salat ada 17, ada 14, ada 13, yang benar mana? Muanya benar. Muanya benar, begitu. Muanya benar. Dia juga. Saudara mau nyebut Indonesia, Nusantara, Ibu Pertiwi, dia juga. Isinya dia juga. Isinya. Jadi terserah. Kalau Fathul Muin menyebut rukun salat itu jumlahnya ada 14. Saudara-saudara sekalian, dari 14 rukun ini dalam sholat, mau yang 14, mau yang 13, mau yang 17, semuanya ini dibagi menjadi 5 klasifikasi. Rukun sholat, mau yang menyebutnya 13, mau yang menyebutnya 17,
mau yang menyebutnya kayak kitab kita Fathul Muin 14, digolongkan menjadi 5 macam. Pertama namanya saudara rukun qalbi. Pertama namanya rukun qalbi, yaitu rukun solat kerjaan hati doang. Rukun solat yang kerja hati namanya rukun qalbi. Jumlahnya 1, yaitu niat. Niat itu namanya rukun qalbi. Rukun solat urusannya hati. Yang kedua namanya rukun qauli. Rukun solat yang kudu diucapin oleh lidah, didengerin oleh kuping sendiri, kudu digerakin lidahnya ama huruf. Qomat kamit doang kagak ada hurufnya enggak sah, namanya enggak diucapin. Kalau ngucap pakai lidah, kalau goyang-goyang lidah doang enggak ada hurufnya, enggak ada suaranya, namanya mbah dukun. Kalau dukun tuh goyang-goyang lidah doang kagak ada suaranya, sebab takut dicolong ilmunya, dia gagal laku begitu. Jadi rukun qauli, mulutnya baca, kupingnya dengar. Jumlahnya ada 5. Pertama takbiratul ihram. Yang kedua baca Fatihah. Ini baca dulu nih. Pertama baca takbir. Baca takbir ihram tuh baca takbir tuh, baca Allahu Akbar. Kedua baca Fatihah. Fatihah tuh kudu dibaca, nggak boleh komat kamit atau turu. Aja begitu. Baca kedengeran nama kuping dewe. Baca Fatihah. Ketiga baca at-tahiyatul, baca tasyahud namanya. Kudu dibaca tuh. Jangan tahu-tahu tuh udah nengok aja. At-tahiyatul. Keempat baca sholawat Nabi pada tasyahud akhir gitu. Kelima baca salam. 5. Ini namanya rukun qauli, diucapkan. Ketiga namanya rukun fi'li, rukun solat yang gerakan, ada gerakannya, itu namanya rukun fi'li, yaitu sisanya diri, ruku, i'tidal, apa dah tuh, sujud, duduk antara 2 sujud, duduk tasyahud akhir, ya kan? Duduk salam, duduk nih. Duduk. Ini nih namanya disebut rukun fi'li, ada gerakan, ada tindakan, ada kerjaan. Kemudian ada rukun i'tibari. Keempat rukun sebutan saja. Sebutan saja. Dilihat mau kagak ada, kenyataannya kagak ada, tapi sebutannya ada. Itulah tumakninah. Tumakninah itu namanya rukun i'tibari. I'tibari itu kayak botak, saudara. Botak. Tahu botak? Hah? Botak tahu nggak? Apa botak tuh? Hah? Hah? Gundul tuh apa? Pala
Hah? Pala yang kagak ada rambutnya namanya botak. Saya anggap saudara nih palanya nggak ada rambutnya nih. Anggap begitu. Saya pengen tanya mana botaknya. Coba saudara unjuk. Pakai tangan. Itu pala namanya bukan botak. Yang saya mau nanya botaknya mana? Hah? Pegang. Hah? Hah? Botaknya mana? Hah? Hah? Iya, itu definisinya. Yang namanya botak nggak ada tumbuh rambut. Yang nggak tumbuh rambut namanya botak. Yang saya mau tanya botaknya itu mana? Hah? Coba pegang sama saudara. Hah? Baru suruh pegang ya kok pahala. Pegang. Itu namanya pala. Saya suruh megang botak. Mana botaknya? Hah? Anggap, makanya kan saya bilangin, bapak ini palanya botak. Anggap begitu. Jadi anggap aja kagak ada. Nah, saya suruh pegang. Pegang pala, coba pegang. Ah, baik. Pegang botak. Itu pala lagi, botak. Itu namanya botak tuh i'tibari, dipahami ada, wujudnya enggak ada. Tumaknina itu asal Anda ruku baca tasbih sekali, namanya Anda sudah tumaknina. Mana tumakninanya? Ya ruku yang kelihatan. Makanya ada ulama enggak mau nyebutin kata tumaknina sebagai angka karena wujudnya enggak ada, tapi ada ngerti, namanya rukun i'tibari namanya dalam bahasa Arab. Begitu saudara. Kelima namanya disebut rukun maknawi. Apa tuh rukun maknawi? Tartib. Asal saudara ngikutin tuntunan yang ada, maka saudara disebut sholatnya tapi tertibnya mana? Enggak kelihatan. Sama. Secara makna itu udah tertib begitu. Wujudnya enggak ada. Maka rukun sholat ada 5. Ada rukun qauli, ada rukun qalbi, ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun i'tibari, ada rukun maknawi. Rukun maknawi 1 tertib, rukun i'tibari 1 yaitu tumaknina. Tapi kalau saudara menyebutnya banyak ya 4 tumaknina. Begitu mau banyak. Begitu. Ada rukun fi'li, ada rukun qauli, dan ada rukun qalbi. Kemudian itu saudara sekalian, dari rukun sholat yang 14, secara umum kalau ngomong sholat tuh bisa digambar kayak orang biar kita paham. Sholat itu kalau mau diwujudkan, dianalogikan kayak orang, kayak kita nih. Kita ini ada 4 unsur. Pertama namanya nyawa. Nyawa kita nih yang ngaji ada nyawanya enggak? Enggak ada. Ini rojiun. Ada enggak? Oh ada. Pertama nyawa. Kedua kepala. Ada kepalanya enggak? Ada. Begitu. 2 lagi, saya menyebut 2 itu. Ada palanya. Ketiga ada kakinya. Ada kakinya enggak? Ada. Keempat ada rambutnya. Ada 4. Ini nih penyebutannya beda-beda. Kalau dalam sholat, syarat sholat kayak wudhu sama dengan nyawa. Syarat sholat yang udah kelewat tuh wudhu, pakai pakaian gitu nutup aurat, begitu menghadap kiblat, itu ibarat orang nyawa. Ada orang sholat bagus bacaannya, rakaat pertama Al-Baqarah sampai kelar.
Begitu tuh, sampai kelar rakaat kedua Ali Imran, cakep sampai salam, tapi nggak pakai wudu. Sah nggak? Kenapa? Nggak ada nyawanya. Begitu. Kalau nggak ada nyawanya, udah nggak sah. Tuh begitu. Namanya wudu tuh ibarat orang. Rukun yang 14 ini namanya dalam orang kepala. Ada orang nggak ada palanya, buntung, hidup nggak? Hah? Nggak hidup. Kalau orang nggak ngerjain rukun yang 14 ini, pastikan sholatnya tidak sah. Tapi kalau enggak wudu, pastikan sholatnya tidak jadi. Beda sama sah. Kalau sah, syaratnya udah beres. Kalau belum wudu, sholatnya tidak jadi. Begitu. Kalau belum wudu, tidak jadi. Kalau udah wudu, sholat 2 rakaat dohor, kentut, sholatnya batal. Ya nggak sah juga. Sebutannya beda-beda. Sebutannya. Kemudian ada yang pangkatnya kaki, itu contohnya kunut subuh. Kaki. Ada orang nggak ada kakinya, masih dipanggil orang nggak? Nggak ada kakinya, orang bukan katanya. Ada orang nggak ada kakinya, orang bukan? Hah? Orang apa bukan? Orang, iya orang. Sempurna enggak? Hah? Kenapa? Enggak ada kakinya. Ada orang sholat subuh enggak pakai kunut, sah enggak subuhnya? Sah. Sempurna enggak? Sempurna enggak? A sempurna, B enggak sempurna. Hah? Sempurna atau tidak? Kenapa tidak? Enggak ada kakinya. Begitu. Biar sempurna yang enggak ada kakinya nih dikasih kaki palsu. Maka jalannya sempurna. Kaki palsu itu sujud sahwi. Biar ngerti nih. Gitu. Kasih sujud maksudnya biar menutupi yang kurang sempurna. Ada orang sholat subuh nggak pakai kunut, sah nggak? Sah. Sempurna nggak? Yang benar nih, sempurna nggak? Kenapa? Nggak ada kakinya. Bagaimana biar sempurna? Sujud sahwi. Apa sujud sahwi? Kaki palsu. Begitu. Ada aksesoris namanya rambut, itulah sunnah hayat. Sunnah hayat, baca tasbih pada ruku, pada sujud, itu sunnah hayat. Doa iftitah, sunnah hayat itu doa iftitah. Begitu. Sunnah hayat itu kalau di orang namanya rambut. Rambut. Begitu, rambut. Sunnah hayat. Kalau orang laki namanya kumis jenggot namanya. Itu kumis jenggot tuh sunnah hayat. Ibarat sholat, kayak doa iftitah. Jadi ada orang laki nggak ada kumisnya. Orang bukan gitu. Nggak ada kumisnya. Orang bukan. Hah? Hah? Orang. Sempurna enggak? Ini yang benar nih. Sempurna. Hanya berbicara aksesoris kepantasan. Begitu. Kenapa disebut kepantasan begini, saudara? Liburan yang paling murah diantaranya ke Ragunan. Ada orang tua ngajak jalan-jalan sama anaknya. Anaknya super aktif, rajin nanya. Ya, itu apa? Jadi ada makhluk Allah
kumis ada, jenggot nggak ada. Kata si bapaknya, itu meo. Anaknya paham, kalau kucing tuh kumis doang, nggak ada jenggotnya. Oh begitu, kata anaknya. Jalan lagi, kalau itu apa ya? Jenggot doang, nggak ada kumisnya. Kata ayahnya embe, kata ayahnya kambing. Jadi anaknya paham, jenggot doang nggak ada kumisnya, namanya kambing. Kata jangan dicatat. Jalan lagi, anaknya nanya, kalau itu apa ya? Enggak ada kumis, enggak ada jenggot. Kata ayahnya, celeng anakku. Anaknya paham, kalau yang celeng tuh kumis enggak ada, jenggot enggak ada, namanya. Oh begitu, kata anaknya. Jalanlah, kalau itu apa ya? Ada kumisnya, ada jenggotnya. Katanya itu pawangnya, orang. Jadi pembeda aja kepantasan. Begitu saudara. Jadi sunnah hayat kaya rambut bagi laki-laki. Begitu saudara. Nah, rukun solat kata kitab kita jumlahnya ada 14. Mana tuh yang 14? Ahaduha niyatun. Segini aja dulu lah, nanti aja bisa. Takut ada yang nanya doang. Ahaduha niyatun. Nanti besok dah kita bedah. Iya baik. Ahaduha niyatun. Segini ahaduha niyatun wallahu bisawab. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya? Sebelum doa silakan. Wallahu a'lam.